Mississippi itu sampai ke muara di tengah sungai itu yang gelap itu. Dia belajar pakai lampu minyak itu, belajar terus sambil nunggu kayu, ngikutin kayu. Akhirnya kan dia ngambil jurusan hukum, kan akhirnya jadi lawyer dia. Itu ceritanya, dia jadi advokat, akhirnya dia menjadi semacam senator dari kampanye, dan akhirnya dia menjadi presiden. Nah, waktu saya ke Amerika bulan April yang lalu, kemudian ada pameran tentang Abraham Lincoln di kota Indianapolis. Saya ke sana. Saya terharu lagi melihat riwayat perjalanan, semua artifak-artifak persimpanan dia itu ada dikeluarin di museum. Jadi kita mesti bayar spesial itu. Semua punya, termasuk kata-kata dia yang menggugahnya. All men created equal, supaya tidak ada diskriminasi. Kan perang utara selatan kan gara-gara dia ingin menghilangkan perbudakan. Tapi ini yang menginspirasi, saya. Contohnya, akhirnya dia menjadi presiden. Orang tidak sekolah tinggi, tapi gaknya seperti ini. Nah, itulah kira-kira sekilas cerita yang saya alami artinya. Pertama, kita tidak boleh berburuk sangka pada Allah. Kesimpulan bahasa agama. Tidak boleh berburuk sangka, apapun kita hadapi itu ada niat baik Allah. Ada sesuatu di balik itu kita tidak lihat. Satu ujian berat saya yang saya mungkin belum ceritakan pada Anda. Waktu saya berangkat sekolah ke Amerika, istri saya itu sedang hamil, umur 6 bulan. Hanya kena saya sekolahnya bulan Januari, musim salju. Diputuskan oleh keluarga, udahlah istrimu tidak usah diajak, kena kamu sibuk urus sekolah nanti, mana ngurus istri hamil, mana dia beranak, yang nolong siapa? Kamu sendiri, belum pernah punya pengalaman punya anak, kamu tidak tahu negeri orang. Jadi diputuskan, oke lah saya berangkat sendiri. Istri saya hamil 6 bulan, tinggal. Nah, berangkat saya ke Amerika, terus bayi ini lahir. Nah, istri tidak pernah beritahu kalau bayi ini lahir punya masalah. Karena beratnya 4,2 kilo, dokternya terlambat ambil keputusan harusnya sesar, dia paksakan jalan normal. Jadi anak ini kejepit sehingga legok dadanya. Saya tidak pernah diberitahu sama istri kalau anak ini sakit. Jadi cuma diceritakan aja, dikirim fotonya gitu. Akhirnya usia masuk 6 bulan, tadi kita sepakat setahun dulu dia ikut saya. Usia 6 bulan bayi ini meninggal. Saya tidak pernah lihat anak saya pertama itu. Dia lahir saya tidak lihat, dia meninggal saya tidak lihat. Itu saya puyeng waktu itu. Waduh. Timbullah buruk sangka pada Allah. Kenapa kok begini kejam Allah pada saya? Akhirnya saya coba berendam di air mandi itu untuk menghilangkan stres. Tidak hilang juga. Terus saya pergi main pinball di tempat itu. Tidak habis juga. Akhirnya saya pergi mandi lagi berendam. Di situ udah dapat bisikan, coba kamu lari ke masjid. Larilah saya ke masjid kampus. Di sana saya mohon, saya ibadah mohon ampun sama Allah. Ternyata itu petunjuk dari Allah. Jadi kalau kembali kepada soal agama, saya berangkat tuh tanpa bekal agama, tapi saya belajar agama sedikit di Amerika, dituntun Pak Amin Rais, sehingga saya pernah khutbah Jumat pertama kali itu di Amerika pakai bahasa Inggris. Diajarin Pak Amin Rais itu apa yang dibacakan, ditulis kemudian dikirim rekamannya. Saya di sana. Ada maksud Allah dengan anak ini. Jadi gitu, kalau saya ngumpat tidak bisa. Nah, itu belum cukup. Jadi setelah berangkat istri ini ikut saya. Kita tidak serta-merta punya anak. Kena stres sekolah yang begitu berat tadi. Hanya baru punya anak setelah 1 tahun istri di sana. Saya tidak ngambil summer session itu dibagi 2. Summer tuh yang 8 minggu, yang sama 5 minggu. Yang 5 minggu saya tidak ambil. Saya pergi aja dengan istri jalan-jalan. Rupanya stres berkurang. Baru jadilah si Faisal itu sekarang ini. Itu cerita. Nah, hidup kita pun susah waktu gitu. Bawa anak pulang nggak punya apa-apa tadi kan. Jadi Faisal itu sampai kelas 3 itu masih naik motor, diantar oleh Mas Babak, sehingga saya pasang ini. Karena tidak ada apa-apa gitu, tidak punya apa-apa, dia motor supaya tidak kena angin itu, kayak motor polisi itu. Faisal itu batang adiknya.
diantar ya. Tidak ada apa-apa ya, tidak punya ini gimana lagi kan. Sampai anak saya nama Afifah, teman Mas Hamdan itu, waktu dia sekolah SD tidak pernah diantar, tapi itu saya syukur nih Allah memberikan cara untuk mendidik anak kena kemiskinan kita itu. Dia selalu naik bis sendiri, itu tidak pernah diantar ke SMP 12-an ya. Samsat itu. Pada rumah kita dekat airport. Iya, Afifah tuh pernah tertidur, biasanya sampai ke Prambanan ya. Tapi anak saya yang terdapat pemberani. Jadi waktu dia berangkat ke kerja di Freeport Pak, di hutan belantara di Papua itu, kena dia tekad kan tadi mau kerja 2 tahun sekolah Pak dia, tapi syaratnya kan sekolah dia itu harus kerja dulu 2 tahun kerja di Freeport Pak. Orang lain mengatakan kamu gila, anak semata wayang cewek kok pergi jauh-jauh, tapi ibunya mengatakan kita mesti melatih anak kita seperti itu. Betul, jadi dia pemberani Pak. Dia waktu dia sekolah sekarang saya tidak pernah, dia pernah nyusul ke sini Pak, berangkat sendiri. Iya. Waktu dia ketemu bapak itu Iya, ke sini sendiri Pak. Iya, waktu zaman Handar masih. Iya. Ini S2 ya. Dia berangkat sendiri Pak. Itu diajarin tuh keras seperti itu. Nah sekarang baru saya melihat jadi ada manfaatnya. Itulah kira-kira sekilas pengalaman yang kalau mau di-share. Kesimpulannya satu, hidup tuh tidak boleh cengeng. Jadi ibarat tadi saya katakan baja memang disulitkan, ditempa, dipukul, dihabisin. Demikian juga kupu-kupu kita alam tadi. Proses memang gitu. Nah, kesini artinya apa, kita sikap mental kita setiap kesulitan, syukur bahwa ini cara Tuhan membentuk diri kita. Setiap ada kesulitan, ya Allah syukur kita. Karena ini cara Tuhan membuat diri kita kuat. Saya pernah sekolah tidak makan, pingsan tadi. Saya pernah kayak gini. Tapi sekarang alhamdulillah gitu ya. Hidup saya ya dikatakan susah ya enggak gitu. Artinya bisa nyekolahkan anak, misalkan ini ya enggak punya utang insya Allah dengan orang. Iya. Ya. Hidup sederhana ya, rumah ya punya gitu, sebenarnya punya. Tapi seperti itu ya. Nah ini yang saya pikir, mudah-mudahan ada pelajaran walaupun kecil ya dari saya ini bisa berguna ya. Nah tentu yang terakhir, menuntut ilmu itu ibadah. Jadi ada hadis, kalau kita berangkat sekolah kemudian ada rintangan jalan sampai kita meninggal, nah kita insya Allah mati syahid. Itu hadisnya satu. Jangan minta kayak gitu. Yang kedua, kadang-kadang bahwa Tuhan tuh memuliakan kita itu dua. Satu imannya tinggi, satu ilmunya tinggi. Ilmu tuh bisa ilmu sekolah, tapi bisa ilmu apapun. Kayak Bob Sadino tidak sekolah, ilmunya banyak juga. Ya, belajar dari alam nih, apa yang saya bisa perbuat gitu. Starbucks itu orang sekolah itu. Kalau belajar tentang Warren Buffett, piala terkaya sedunia itu, tidak sekolah ya. Hebat. Artinya ada jalan ya. Kita jalan sekolah, kita jalan lain. Nah, bagi Anda mungkin yang mudah jalan sekolah, karena udah sekolah. Nah, tapi ada. Yang Sheraton, pernah dengar cerita Hotel Sheraton? Belum. Nah, jadi gini, yuk baca riwayat-riwayat hidup orang, buku-buku itu bagus untuk memotivasi. Sheraton itu penjual koran. Pertama kali jual koran, ngantar koran pagi-pagi itu. Dan itu banyak tuh anak profesor-profesor kita di UGM itu. Profesor kita itu pagi-pagi, nama Marwan Asri, OWR 1 kita dulu itu. Pagi-pagi tuh nganterin koran dulu. Keliling. Dapat duit kan tuh nganter koran. Itu baru berangkat sekolah. Sore-sore, malam-malam cuci piring di asrama. Lihat perjuangan profesor. Dan ternyata banyak yang kayak gitu. Tidak hanya saya, ada juga kerjaan yang sama. Nah, kan cuci piring segala. Tidak manja lah kita. Walaupun beasiswa saya cukup besar, tadi saya cerita sama Mas Hamdan. Tapi artinya saya juga tetap juga nyari tambahan seperti itu ya, apapun saya kerjakan. Nah, jadi itu salah satu sisi bagaimana cara kita untuk survive dan bagusnya. Nah, kembali ke Sheraton, jadi dia jual koran. Hanya dia nabung, tapi kena dia itu kos-kosan ya, sewa kamar mahal. Jadi ada rumah tua gitu. Jadi dia pikir daripada saya tinggal di Semang mahal-mahal ini paling-paling saya perlu perapian aja lah nanti katanya saya. Jadi dia cari hotel itu
rumah tua lagi tuh dia betulin dikit-dikit.